Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini di sore ini hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021 kita berjumpa lagi dalam rubrik Bincang Hukum JDH KPU Jawa Tengah. Alhamdulillah bersama kami di KPU Kabupaten Brebes telah hadir yang terhormat Bapak Yulianto Sudrajat, Esos Mkom. Beliau adalah Ketua KPU Jawa Tengah. Selamat datang Pak Derajat. Selamat datang. Oke. Kita bincang santai ya, Pak Derajat. Untuk sore hari ini Bincang Hukum JDH KPU Jawa Tengah kita bertema penyiapan anggaran dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Jadi meskipun kita tahu semua bahwa pemilu 2024 belum diputuskan kapan tanggal pelaksanaannya, sehingga untuk anggaran pun kami kira juga belum bisa diputuskan. Akan tetapi melihat selama ini yang telah dikerjakan oleh KPU Kabupaten termasuk juga KPU Jawa Tengah sudah mengambil langkah-langkah untuk penyiapan anggaran pemilu 24 dan pilkada 2024. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita berbincang-bincang. Alhamdulillah beliau Pak Yulianto Sudrajat, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, berkenan hadir di KPU Kabupaten Brebes. Terima kasih sekali Pak Ketua, dan mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, khususnya untuk KPU Kabupaten Brebes dan semua yang mengikuti Bincang Hukum JDH KPU Jawa Tengah ini. Baik, saya mulai ini Pak Ketua. Untuk penyiapan anggaran pemilu 2024 dan pilkada 2024 yang nanti kita laksanakan 2 tahun yang akan datang, kira-kira bagaimana persiapan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk hal penganggaran ini Pak Ketua? Ya, pertama kan yang jelas dasar dulu ya, dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kan juga apakah akhirnya tidak terjadi perubahan, tidak ada revisi undang-undang, pun juga dengan Undang-Undang Pemilunya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu pun juga tidak ada perubahan dan sudah disepakati ya di DPR dan pemerintah bahwa tidak ada perubahan undang-undang baik undang-undang pemilu maupun undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya kalau hari ini kita bincang soal anggaran pilkada dan kemudian kita bicara pilkada secara umum sesuai dengan ketentuan undang-undang pilkada Undang-Undang 10 tahun 2016 itu jelas diamanatkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak berikutnya itu dilaksanakan di bulan November tahun 2024, dan kemarin di dalam rapat tim kerja yang khusus membahas persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024 juga sudah menyepakati ya tim kerja yang dibentuk oleh Komisi 2 DPR yang terdiri dari KPU, Bawaslu, kemudian Kementerian Dalam Negeri, terus kemudian DKPP itu membahas terkait dengan persiapan-persiapan menuju pemilu dan pemilihan serentak 2024, dan disepakati karena sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tadi bahwa dilaksanakan di bulan November, tinggal menyepakati hari H pemungutan dan penghitungan suaranya, dan situ sudah ketemu harinya, hari Rabu tanggal 27 November 2024. Nah, kemudian berikutnya ini kan tugas KPU harus karena pilkada sesuai dengan undang-undang pilkada itu bahwa untuk penganggaran pendanaan untuk penyelenggaraan pilkada itu bersumber dari APBD pemerintah daerah setempat, maka KPU harus segera
mengkomunikasikan, mengusulkan dan mengajukan kepada pemerintah daerah setempat. Karena tentu ini kan biayanya untuk anggaran itu juga besar, gitu, sehingga harapannya ada kesiapan dari pemerintah daerah kira-kira berapa nilai nominal untuk penyelenggaraan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada di 2024, dan KPU Jawa Tengah dan beserta 35 kabupaten kota ya, karena nanti serentak penyelenggaraan Pilkada 2024 sudah mengkonsolidasikan ya tentang bagaimana sih estimasi jumlah pemilih di pemilu di Pilkada 2024 itu ya, terus kemudian berapa jumlah TPS-nya, itu kan sebagai basis untuk penganggaran ya, ketemu karena nanti jumlah pemilih kemudian jumlah TPS itu akan ketemu berapa jumlah logistiknya, berapa untuk honor penyelenggara, badan ad hoc-nya, dan kebutuhan-kebutuhan lain, dan itu sudah dilakukan sekali. Kabupaten kota lah yang menyusun perencanaan melalui rencana anggaran biaya untuk penyelenggaraan pilkada yang biasanya adalah Permendagri ya. Permendagri itu kemudian disusun, dirapatkan, terus kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah setempat agar pemerintah daerah setempat juga mengetahui kira-kira besaran anggaran yang nanti akan digunakan, dimintakan KPU kepada pemerintah daerah untuk guna penyelenggaraan pilkada tersebut. Nah, syukur-syukur juga di beberapa daerah juga sudah pemerintah daerah sudah proaktif nih Mas, proaktif agar tidak terjadi penumpukan anggaran di tahun penyelenggaraan pilkada 2024 itu. DPRD setempat bersama pemerintah daerah setempat membuat peraturan rancangan, membuat perda ya, buat perda peraturan daerah tentang alokasi dana cadangan khusus untuk pilkada. Karena anggaran pilkada itu kan tidak hanya khusus untuk KPU loh Mas, ya termasuk juga untuk Bawaslu, kemudian untuk kepolisian, kan begitu ya. Itu bagian dari anggaran penyelenggaraan pilkada, karena sesuai undang-undang kan tersebut dari APBD setempat, agar tidak terjadi nanti ketika di tahun anggaran itu menumpuk besar. Kalau sudah dicadangkan per tahunnya gitu ya, kemudian nanti kan akan lebih mudah. Nah ini Pak Ketua, bahwa pelaksanaan pilkada itu seperti yang termaktub dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah akan dilaksanakan, dan sudah ketemu harinya tadi disebutkan oleh Pak Ketua tanggal 27 November 2024. Artinya penyiapan anggarannya ini kan sekarang tahun 2021, berarti tinggal 2022, 23, 24 untuk 3 tahun. Seperti misalkan Brebes kemarin sudah mengajukan anggaran sekira 110 miliar kepada pemerintah Kabupaten Brebes, meskipun tidak memasukkan protokol kesehatan pada masa itu, karena kita mengajukan bulan Februari 2020. Menurut pandangan Pak Ketua Provinsi Jawa Tengah, ini optimis apa tidak kebutuhan 110 miliar itu nanti bisa tercukupi dalam 3 tahun anggaran Pak? Justru itu, yang penting kan KPU mengajukan secara rasional ya tentang kebutuhan penyelenggaraan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh kepala daerah dan Bupati Brebes ya. Tentu mendasari dengan besaran sesuai dengan Permendagri, sesuai dengan standar daerah kebutuhan dan sebagainya. Itu bagian-bagian yang harus segera disampaikan dan disusun, dan KPU Brebes kan juga sudah menyusun, bahkan sudah mengirimkan kepada pemerintah daerah. Nah, tentu harapannya semua pihak juga harus mendukung terkait dengan usulan KPU, setidaknya dibahas melalui tim TAPD lah ya, terkait dengan angka besaran-besaran yang diajukan oleh KPU. Harapannya nanti di pelaksanaan pilkada, karena pilkada nanti di awal tahun 2024 kan tahapannya juga sudah mulai jalan, beririsan dengan tahapan pemilu gitu ya, tahapan pemilu. Ini kan sebuah agenda besar, agenda nasional yang harus disukseskan bersama. Maka termasuk salah satu starting awal adalah kesiapan anggaran dari pemerintah daerah setempat. Dan tanpa anggaran, dukungan anggaran kan tentu KPU tidak bisa menyelenggarakan dong, kan begitu. Maka sejak awal harus didorong segera dibicarakan dengan pemerintah daerah setempat agar di kesempatan berikutnya akan ketemu hitung-hitungannya. Misalnya perlu rasionalisasi di
di kegiatan apa, gitu ya. Terus kemudian bagaimana strategi pemerintah daerah nanti dalam rangka untuk menganggarkan di tahun 2024 itu, karena ini kan juga karena Brebes daerahnya cukup luas, kemudian jumlah pemilihnya juga besar, tentu implikasinya kan juga biaya penyelenggaraan, anggaran penyelenggaraan pilkada kan juga besar. Maka dibutuhkan sejak awal, sejak dini harus ketemu untuk membahas rencana anggaran biaya tersebut. Itu maka agar KPU juga terus membangun komunikasi ya dengan pemerintah daerah, dengan bupati, dengan sekretaris daerah, gitu ya, terus kemudian dengan dinas pendapatan ya atau di Benda, gitu ya, itu agar segera dibahas dalam tim anggaran pemerintah daerah lah, supaya nanti gitu ya. Ini kan agar menjamin sejak awal bahwa nanti penyelenggaraan pilkada di Brebes itu berjalan dengan baik, sesuai dengan kecukupan anggaran, gitu ya, menjamin anggaran nanti betul-betul bisa direalisasikan di tahun penyelenggaraan pemilu 2022 di pilkada 2022. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ketua. Nah, terkait dengan penganggaran untuk pemilunya sendiri bagaimana Pak Ketua? Meskipun itu kan bersumber dari APBN ya, cuma apakah nanti juga tetap harus ada dukungan dari Pemda untuk penganggaran dan sebagainya? Ya kalau pemilu, pilek dan pilpres ya, pilpres itu sumber anggarannya dari APBN. Nah ini yang menganggarkan adalah KPU Republik Indonesia. Ini kemarin kan juga sudah dihitung ya. Bahkan tahapan itu kan nanti akan dimulai di tahun 2022, 2023, 2024 sampai 2025 ya. Jadi KPU sekaligus juga sudah membuat rancangan rencana anggaran biaya untuk kebutuhan pemilu itu dan sudah dibicarakan di DPR, gitu, disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, kemudian sudah dibahas di DPR untuk keperluan penyelenggaraan pemilu, ya, pemilu. Jadi semua sudah pada, kalau RI karena tahun depan sudah tahapan, ini sudah kemarin sudah dibicarakan, dibahas di Komisi 2 DPR. Dan itu untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu dipastikan sumber anggarannya dari APBN. Terima kasih Pak Ketua. Ini pertanyaan terakhir ini, sebenarnya bukan, dan lebih kepada mungkin saran, masukan pada seluruh teman-teman KPU Kabupaten se-Jawa Tengah yang mungkin melihat saluran bincang JDH KPU Jawa Tengah. Monggo Pak Ketua, karena ada masukan, saran, sekaligus mungkin closing statement. Ya, yang jelas saat ini kan KPU terus mempersiapkan ya untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan 2024. Berbagai persiapan sudah kita lakukan, termasuk juga KPU RI tengah mematangkan sistem informasi ya, dari mulai Sidale, kemudian Sirekap, kemudian Sipol. Ini kan tahapannya kan tahapan keserentakan ini kan membutuhkan kesiapan yang cukup matang, termasuk juga karena nanti ada irisan-irisan ya, karena dua agenda besar pemilu dan pilkada diselenggarakan dalam sebuah tahun yang sama, dan pasti ada irisan di dalam tahapannya. Belum selesai pemilunya sudah susul tahapan pilkadanya. Maka berharap bahwa kawan-kawan di KPU di 35 kabupaten kota dalam posisi siap dan terus mengupdate informasi-informasi yang dapat diberikan oleh KPU Republik Indonesia. Terus kemudian juga untuk keperluan pilkada juga harus membangun sinergisitas, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan stakeholder, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Harapannya nanti kan pilkada serentak itu di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah itu berlangsung baik. Pun juga di pilkada 2024 ini kan juga provinsi juga menggelar pilihan gubernur dan wakil gubernur, gitu ya. Dan kita pun juga sudah mempersiapkan anggarannya, sudah mengkomunikasikan, sudah mengusulkan kepada gubernur, gitu ya. Kemudian juga pada DPRD, kemudian direspon dengan perda dan cadangan, gitu ya, sampai nanti untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024.
mudah-mudahan karena agenda besar ini harus sukses ya, harus sukses. Kawan-kawan KPU juga oleh Kapolda harus dalam posisi siap gitu ya, mempersiapkan semuanya dengan baik gitu. Terima kasih Pak Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Bapak Yulianto Sudrajat SSMkom atas kehadirannya di kantor kami, kantor KPU Kabupaten Brebes. Ya, sama-sama Mas. Dan juga alhamdulillah akhirnya nyampe di Alhamdulillah ya, sudah datang juga. Ya. Demikian bincang-bincang kami dalam acara Bincang Hukum JDH KPU Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Bapak Yulianto Sudrajat SSMkom, dengan saya Ahmad Nizam Baikuni, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Brebes. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi ridho wal ijabah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.